Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf ada gangguan teknis pagi-pagi. Akun Zoom sekolah itu apa namanya ya? Kembali ke basic, kembali ke apa namanya? Lisensinya kembali ke basic sehingga harus diperpanjang. Makanya tadi di awal-awal tidak bisa langsung join ke breakout room. Sekarang sudah bisa. Sudah hadir semua di sini? Halo, sudah hadir semua? Tiga puluh delapan. Belum mulai dari sananya. Kenapa sih? Halo, tolong direspon apakah bisa didengar suara Bapak di sini? Bisa Pak, bisa Pak. Bisa, oke. Bisa Pak. Ketua kelas minta tolong disiapkan sebentar, kita akan langsung mulai materi pertemuan pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya sudah siap, berarti semuanya bisa on cam. Kita akan mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Sudah isi absensi semua? Sudah Pak. Absensinya hari ini Bapak aktifkan sampai jam 12 untuk 2 kelas dan 1 kelas yang kemarin. Berarti untuk 3 kelas hari ini diaktifkan sampai jam 9. Ya, baik. Pertemuan pada pagi hari ini akan melanjutkan materi sebelumnya. Jika pada materi sebelumnya kalian sudah belajar yang namanya apa sebelumnya? Minggu kemarin kalian belajar apa? Analisis apa? Analisis Pak. Iya, analisis SWOT ya. Minggu kemarin kalian sudah belajar membuat analisis SWOT. Bagaimana kalian bisa menilai usaha kalian dari strength-nya, kemudian dari weakness-nya, kemudian dari opportunity-nya, dan dari segi threat-nya. Ya. Kemudian hari ini kita akan melanjutkan seperti yang minggu sebelumnya Bapak sudah sampaikan. Di buku paket kalian ada materi yang berhubungan dengan proses produksi. Tapi itu Bapak skip, Bapak lewati karena mungkin kita tidak akan melaksanakan praktek secara langsung. Jadi cukup kalian baca-baca saja materi yang berhubungan dengan bagaimana proses pembuatan kerajinan. Dalam hal ini sesuai dengan buku kalian adalah kerajinan dengan pemanfaatan limbah kertas koran ya. Jadi materi kita pada pagi hari ini adalah berhubungan dengan break even point
ya. Break even point seperti yang sudah Bapak sampaikan di penugasan dan di Microsoft Teams yang sudah Bapak posting. Jadi tujuan dari materi hari ini adalah kalian akan belajar bagaimana sebuah usaha itu bisa diestimasi kapan dia akan memperoleh keuntungan, ya. Kapan dia akan memperoleh keuntungan, kapan dia akan impas, itu harusnya sudah bisa diestimasi atau diperkirakan dengan namanya BEP dengan menghitung titik impas atau BEP. Oke, untuk biasa kita akan literasi sebentar. Tolong dibacakan. Bapak mau sini Raihan, Rami. Pengertian BEP. BEP sama dengan Breaking Even Point. Analisis titik impas merupakan sarana untuk menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai oleh suatu bisnis agar tidak mengalami kerugian. BEP tercapai apabila total biaya sama dengan total pendapatan atau penjualan. Total biaya adalah total biaya tetap dan total biaya variabel. Oke, terima kasih Raihan. Ya, Pak. Oke, berikutnya Azahra. On cam, kemudian tolong dibacakan. Ya, sebentar, Pak. Satu, analisis BEP dapat digunakan untuk 1. Kapasitas alat atau mesin yang tersedia. 2. Jumlah tenaga kerja yang harus disiapkan. 3. Perubahan struktur biaya terhadap kuantitas yang menguntungkan. Ya, terima kasih Zahra. Berikutnya Bapak minta dibacakan Hafiz Rizky. Ya, Pak. Biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah jenis biaya yang bersifat statis, tidak berubah dalam ukuran tertentu. Biaya ini akan tetap dikeluarkan walaupun kita tidak melakukan aktivitas apapun atau bahkan sedang melakukan aktivitas yang banyak. Biaya variabel adalah biaya yang umumnya berubah-ubah sesuai dengan volume bisnis. Makin besar volume penjualan, maka makin besar biaya variabel yang dikeluarkan. Ya, terima kasih. Berikutnya Bapak minta Farah. Jenis perhitungan BEP. BEP unit adalah BEP yang dinyatakan dalam jumlah penjualan produk pada nilai tertentu. BEP rupiah adalah BEP yang dinyatakan dalam jumlah penjualan atau harga penjualan tertentu. Oke, terima kasih. Berikutnya Bapak minta Iban. Ya, Pak. BEP unit sama dengan biaya tetap dibagi harga per unit dikurang biaya variabel per unit. Biaya tetap atau fixed cost FC total sama dengan total biaya yang dikeluarkan walaupun usaha sedang tidak dijalankan. Harga per unit atau price P harga jual barang atau jasa yang dihasilkan. Biaya variabel per unit atau variabel P sama dengan total biaya variabel per unit. Coba. Oke, terima kasih. Terakhir Bapak minta Kalila. Rumus biaya tetap dibagi kontribusi margin per unit dikurang harga per unit. Biaya tetap FC total biaya yang dikeluarkan walaupun usaha sedang tidak dijalankan.
harga per unit P sama dengan harga jual barang atau jasa yang dihasilkan biaya variabel per unit atau biaya variabel per unit. Kontribusi margin per unit TVC sama dengan harga jual per unit biaya variabel per unit. Jumlah barang atau quantity Q, jumlah barang yang harus diproduksi. Ya, oke, terima kasih. Oke, dari slide yang dibaca sama teman-temannya, Bapak minta 3 pertanyaan. Kira-kira ada atau tidak? 3 pertanyaan saja. Saya pengen nanya, Pak. Silakan on cam, kemudian silakan tanyakan apa yang ditanyakan. Kesimpulan yang dapat dari pengertian break-even point itu apa sih? Bisa kayak tujuannya gitu juga. Baik, oke, terima kasih Vanessa. Berikutnya ada lagi? Saya Pak. Silakan. Yuda. Ya. BEP dibuat untuk per hari apa per bulan atau per tahun? Ini Yuda ya? Ya. Oke. BEP dibuat untuk per hari atau per bulan atau per tahun? Ya. Satu lagi. Satu pertanyaan lagi yang kira-kira mewakili materi pada hari ini. Pak. Silakan, Putri. Salah. Kan di sini BEP tercapai apabila total biaya sama dengan total pendapatan atau penjualan. Nah, Pak, kalau misalnya total biaya sama total pendapatnya itu berbeda, bagaimana ya, Pak? Oke, BP tercapai berarti apa namanya ya? BP tercapai. Oke, 3 pertanyaan sudah masuk. Yang pertama dari Vanessa menanyakan tentang kesimpulan ya. Apa fungsi mungkin ya? Apa fungsi dari BEP gitu ya, Vanessa ya? Iya, Pak. Iya. Sekarang Bapak coba lemparkan ke teman-teman yang lain ya. Kira-kira ada yang sudah bisa mendapatkan jawaban dari apa yang ditanyakan Vanessa? Ada? Teman-teman yang lain? Mungkin sudah baca sehingga dia sudah paham, oh maksudnya BEP ini toh gitu. Adik di sana, adik di sana jangan sini deh. Itu ayahnya mau belajar dulu. Ada? Ya coba Pak, tadi kita tujuan BEP kan Pak? Iya, Irza, silakan on cam. Jangan. Tujuan BEP itu kalau dari pengertiannya yang saya bisa tangkap itu ya menentukan harga yang paling rendah biar kita nggak mengalami kerugian gitu Pak. Menentukan harga. Iya. Jadi harga paling rendah kita jualan gitu biar nggak rugi. Jadi berhubungan dengan harga gitu ya Irza ya.
Orang ayahnya lagi belajar, adik. Tuh, kelihatan tuh jadinya tuh. Oke, ya. Jadi jawaban Irsya sudah sebenarnya bisa juga digunakan seperti itu. Bagaimana seorang pengusaha menentukan harga, ya, bagaimana seorang pengusaha menentukan harga yang akan dipatok atau harga yang akan ditentukan pada saat dia menjual produk, ya. Tapi biasanya BP itu untuk menghitung yang namanya titik impas, ya. Titik impas itu berarti sebuah usaha itu kan ada namanya biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk apa? Membuat usaha itu bisa berjalan. Nah, biaya itu kan nanti ada nilainya. Ya, biaya itu ada nilainya. Adik jangan di sini. Ayahnya nggak bisa jalan. Jangan dulu. Sama kakak. Sama kakak. Sama kakaknya lagi. Sini dulu, sini dulu. Sebentar, ayahnya mau sekolah dulu sebentar. Nih. Ntar dulu. Itu hilang. Kok jadi Sebentar. Adik sana dulu. Sana dulu nanti ya. Kalau udah selesai baru sini lagi ya. Ya. Nanti kita beli mainan ya. Jangan diganggu dulu ayahnya biar selesai. Ya, adik ya. Udah jangan di belakang situ. Dek, nanti ininya lepas nih, hijau-hijaunya lepas, nanti ayahnya kelihatan di belakangnya. Enggak ini. Ya. Ayo. Adik sana. Ya, jadi adik, aduh. Sebentar. Ya, jadi BP sesuai dengan namanya adalah untuk menghitung titik impas ya. Titik impas di mana titik itu adalah hasil perpotongan biaya-biaya itu akan bisa impas atau sama dengan hasil di titik yang mana ya. Misalkan biaya yang dikeluarkan adalah 100 juta ya. Angka 100 juta ini adalah meliputi biaya tetap dan biaya tidak tetap. Itu adalah 100 juta. Kemudian 100 juta ini setelah diproduksi barang, maka barang itu akan dijual ya. Nah, hasil penjualan ini titik 100 jutanya ada di mana? Ya, titik 100 jutanya ada di mana? Pada saat penjualan ini sudah mencapai angka 100 juta, maka itu sudah dikatakan BEP atau impas. Begitu ya, Vanessa ya? Iya, Pak. Iya. Jadi biasanya investor atau orang yang akan menanamkan modal itu, dia pasti akan menanyakan, kira-kira modal yang saya keluarkan itu bisa kembali dalam jangka waktu berapa lama? Biasanya ada pertanyaan seperti itu. Nah, untuk menjawab berapa lamanya itu, biasanya si pengusaha ini harus menghitung dengan angka BEP ini. BEP nanti di materi berikutnya, BEP yang kedua, kalian harus bisa menentukan, misalkan dalam tadi sekalian menjawab pertanyaan Yuda, ya, menjawab pertanyaan Yuda berapa hari, berapa bulan, berapa tahun itu ya. Itu tergantung dari jumlah produksi dan harga yang ditentukan. Ya, tergantung jumlah produksi dan harga yang ditentukan. Pada pertemuan hari ini kita belum membahas sampai itu, belum bahas hitungan berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun, itu belum. Tapi sebenarnya intinya sama. Jadi angka BEP itu tercapai apabila impas antara apa yang dikeluarkan dengan apa yang dihasilkan.
Seperti itu. Jadi kalau ditanyakan BEP itu dibuat per hari, per bulan, atau per minggu, atau per tahun, itu berarti tergantung ya, tergantung dari penjualan produk yang sudah dilaksanakan atau produk terjualnya berapa. Misalkan dalam satu hari dia bisa menjual produk dan hasil penjualannya itu sama dengan total biaya yang dikeluarkan, ya udah satu hari itu dia bisa BEP. Tapi misalkan penjualannya kecil, maka dia butuh beberapa hari untuk mencapai nilai BEP. Begitu, Yuda ya. Baik. Ya, kemudian pertanyaan Putri ya. Pertanyaan Putri di sini adalah BEP tercapai apabila, sebenarnya tadi sudah dijelaskan juga sama Bapak, tercapai apabila itu tadi total biaya-biaya yang dikeluarkan itu sudah sudah tercover atau sudah kembali dengan hasil penjualan yang diperoleh. Begitu ya Putri ya? Iya, Pak. Oke, jadi bisa dimengerti ya. Jadi Pak. BEP Makasih, Pak. sama-sama. Jadi untuk semuanya BEP adalah seperti itu. Jadi bagaimana si pengusaha itu bisa menghitung kira-kira modal yang dia keluarkan itu akan kembali dalam jangka waktu berapa lama. Ya, berapa lama di sini berarti dalam hitungan bisa dalam nominal rupiah atau bisa juga dalam nominal unit. Itu yang akan kita bahas. Misalkan 300 juta, ya angka 300 juta ini bisa kita peroleh jika memproduksi barang berapa banyak, ya. Kemudian jika kita menetapkan harga berapa rupiah, itu yang akan kita bahas pada hari ini. Masuk ya? Bisa dimengerti ya? Bisa, Pak. Oke. Langsung ke contoh soal ya. Apa ada pertanyaan lagi? Langsung masuk ke contoh soal atau ada pertanyaan lagi? Kita sampai jam berapa? 9. Masih ada waktu. Ada pertanyaan lagi atau langsung masuk ke contoh soal yang sudah Bapak lampirkan di penugasan? Contoh soal ya. Oke, sekarang kita lihat di contoh soal yang sudah dilampirkan. Ya, ini ada soal jawab. Di sini sudah coba Bapak bagaimana menghitung BEP dalam unit dan dalam jumlah rupiah. Sebentar, Bapak perbesar dulu. Oke, terlihat di kalian? Ya, misal ada contoh kasus seorang pengusaha baru mendirikan bisnis pabrik kaos. Setiap bulan produksi pabrik tersebut adalah 50 unit atau 50 piece kaos. Ya. Itu kita sebut sebagai Ki. Ki itu apa, Ki? Jumlah produk. Iya, jumlah produk yang diproduksi. Sedangkan harga per buah adalah 50.000. Itu kita sebut sebagai P atau price, harga produk. Kemudian untuk biaya variabel per kaosnya adalah 30.000. Itu kita sebut sebagai variabel cost. Dan rata-rata biaya tetap tahunan adalah 2 juta. Itu kita sebut sebagai FC atau fixed cost. Pertanyaannya, berapa jumlah kaos? Itu adalah BEP Key. BEP yang menanyakan jumlah produksi yang harus diproduksi, dan harga per kaos itu adalah BEP P.
Jadi kalian ditugaskan untuk mencari BEP Q atau jumlah produksi dan BEP P, harga yang harus dipatok agar mencapai angka BEP. Maka kita bisa selesaikan soal ini dengan cara itu, membagi jumlah FC dengan P dikurangi dengan VC. Ya kan? Biaya variabelnya 2 juta. Sedangkan harga per kaosnya adalah 50.000 dikurangi dengan biaya variabel per kaosnya adalah 30.000. Maka BEP Q atau BEP unitnya adalah 100 kaos. Jadi agar usaha ini bisa mencapai impas, maka dia harus memproduksi sebanyak 100 kaos. Ya. Jadi keuntungannya kapan? Keuntungannya adalah nanti pada saat dia bisa memproduksi 101 ke atas. Gitu ya. Ngerti ya? Jadi pada saat dia hanya memproduksi 100, dia hanya impas. Dia belum dapat untung. Tapi kalau sudah 100 ke atas, itu baru untung yang akan diperoleh. Begitu masuk ya? Iya, Pak. Iya. Nah, ya, Pak. Oke, berikutnya adalah mencari BEP harga. BEP unit rupiah di sini. Adalah hasil pembagian antara fixed cost atau apa tadi? Total biaya rata-rata dibagi dengan 1 min FC min P. Ya. Di situ total biayanya adalah 2 juta dikurangi 1 dikurangi 30.000 per 50.000. Hasilnya adalah 5.000. Atau kalau kalian ingin cara yang lebih cepat atau memeriksa atau memvalidasi apakah data ini benar atau tidak, data BEP rupiah ini benar atau tidak, kalian tinggal mengkalikan ya. Kalian tinggal mengkalikan jumlah ini, jumlah hasil BEP Q dengan nominal harga jual. Itu akan sama. Jadi rumus ini, rumus yang terlalu ribet ini, hasilnya harusnya sama dengan hasil perkalian antara BEP Q dengan harga. Masuk nggak? Paham, Pak. Ya. Jadi ini adalah rumus yang sebenarnya. Ya, ini rumus BEP P atau harga yang sebenarnya. Tapi kalau ini kalian tidak yakin hasilnya, maka kalian bisa gunakan cara lain, yaitu dengan cara mengkalikan jumlah BEP Q dengan harga produk yang sudah ditentukan. Harusnya adalah sama. Oke, seperti itu aja sebenarnya. Simple, gampang. Ada pertanyaan? Ini nanti ngerjain tugasnya pakai template yang ini juga ya, Pak? Iya, Bapak sudah share ya. Bapak sudah share tugasnya juga. Sebentar Bapak buka ke tugasnya. Tugas ini. Di sini ada satu pertanyaan lagi yang harus kalian jawab. Bapak udah merah-merahin, ini berarti tinggal dimasukkan ke persamaan rumusnya. Ya, ini yang harus kalian tentukan yang terakhir. Dari contoh simulasi yang ini, kira-kira usaha ini sudah BEP atau belum? Di sini. Ya, dari simulasi harga ini yang kalau kalian sudah memasukkan, apakah usaha tersebut sudah mencapai titik impas atau belum? Ya,
Kalian kasih kesimpulan itu tambahannya. Ngerti nggak? Kalau ternyata dari hasil perhitungannya, ternyata dia hasilnya misalkan belum memenuhi syarat atau mungkin hasilnya minus gitu ya. Berarti hasilnya kesimpulannya adalah usaha tersebut belum mencapai BEP. Tapi kalau hasil dari perhitungan kalian ternyata hasilnya tidak minus, berarti usaha tersebut sudah BEP, begitu. Bisa kan? Jadi tugasnya itu yang ini, tugas 3 ini. Iya. 3 soal ini yang akan dijadikan tugas kalian. Kemudian ditambahkan, ya, jadi kan kalian menghitung BEP Q dan BEP P. Kemudian ditambahkan kesimpulan. Dari soal yang sudah kalian hitung itu, usaha ini itu sudah BEP atau belum. BEP kan tadi berarti kan impas kan? Kalau misalkan hasilnya sudah impas, berarti usaha tersebut adalah mencapai BEP. Tapi kalau belum impas, di bawah atau di bawah nilai BEP, maka usaha tersebut belum mencapai titik impas. Gimana? Bisa terima? Bisa, Pak. Oke, kemudian satu lagi di penugasan sudah dituliskan. Mana? Ini. Ya. Oh, di penugasannya. Ya, di sini kalian diminta untuk mensubscribe YouTube SMA Korpri Bekasi dan YouTube MD Prakarya Kewirausahaan. Maksudnya adalah agar kalian update informasi terbaru yang dipublish oleh YouTube sekolah, ya, kanal YouTube sekolah. Kemudian satu lagi adalah yang berkaitan dengan mata pelajaran Bapak adalah Prakarya Kewirausahaan. Jadi kalian nanti di lembar penugasan ada tiga yang harus kalian lampirkan. Yang pertama jawaban soal BEP, kemudian bukti screenshot kalian sudah mensubscribe YouTube SMA Korpri dan YouTube MD Prakarya Kewirausahaan. Oke, tambahannya itu saja. Ada lagi yang ditanyakan? Kurang jelas dari penjelasan Bapak mungkin? Oke, kalau sudah cukup jelas berarti kita bisa akhiri sesi Zoom pada pagi hari ini. Bapak serahkan lagi ke ketua kelas untuk menutup sesi Zoom pada pagi hari ini. Iya Pak. Berhubung pelajarannya sudah selesai, lebih baik kita berdoa dulu. Menurut agama masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dadah semua. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.